Publik sedang hangat membicarakan adanya surat hutang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno senilai 50 miliar rupiah. Soal surat hutang ini awalnya diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa. Pernyataan Erwin dilontarkan dalam YouTube Akbar Faisal Unsensor yang diunggah pada Ahad 5 Februari 2023. Surat yang berjudul Surat Pernyataan Pengakuan Hutang 2 itu ditandatangani oleh Anies di atas materai 6.000 pada 6 Februari 2017. Ada 7 poin dalam surat itu, akan tetapi yang paling menarik adalah poin kelima. Disebutkan bahwa surat hutang itu dibuat karena Erwin Aksa gagal menyediakan dana kampanye yang dijanjikannya dalam pertemuan antara PKS dan Gerindra. Siapakah Erwin Aksa? Erwin Aksa adalah politisi Golkar yang menjadi tangan kanan Yusuf Kala, JK. Supaya mesin politiknya tetap berjalan, maka Anies terpaksa berhutang. Disinilah kecerdikan JK sebagai politisi kawakan patut diacungi jempol. Meski kenyataannya ia batal menyetor iuran untuk dana kampanye Pilkada DKI, akan tetapi publik masih menyangka bahwa JK adalah penyokong utama Anies. Padahal kenyataannya JK tidak keluar dana. Di sini JK telah menang banyak. Tidak hanya JK yang berhasil mengelabui Anies, Sandiaga pun sukses mengakali Anies. Dalam surat perjanjian itu, Anies meminjam uang dari Sandiaga Uno. Padahal mereka bersama-sama berpasangan dalam kontestan Pilkada DKI. Ibaratnya suami yang harus meminjam uang kepada istrinya. Kalau disimak, syarat perjanjiannya aneh. Kalau mereka menang, maka Sandiaga akan menghapus hutang Anies. Akan tetapi kalau kalah, maka Anies harus membayar hutang itu secara pribadi. Hanya Anies yang wajib menanggung hutang, Sandiaga tidak. Padahal kalau menang, Sandiaga ikut menang. Pihak Anies melalui Henry Satrio berkilah bahwa klausul itu sengaja dibuat oleh Anies untuk membuat kebiasaan baru. Henry Satrio berkata, biasanya kalau orang ngutang itu buat pilkada, pokoknya menang balikin. Kalau kalah, tanggung ramai-ramai. Ini Mas Anies nggak gitu. Dia ubah kebiasaannya. Kalau kalah, dia ganti. Tapi kalau menang, selesai hutangnya. Lunas dianggapnya. Begitu jelas Henry. Seperti biasanya, Anies memang jagonya dalam menata kata-kata sehingga alasannya terdengar mulia. Akan tetapi kalau dicerna dengan masak-masak, Anies sebenarnya masuk ke dalam perangkap Sandiaga Uno. Sebab apapun hasil akhirnya, Sandiaga yang menang. Coba pikirkan sejenak dalam sudut pandang Sandi. Tandanya mereka menang, maka hutang itu akan dihapuskan. Bagi Sandi itu bukan masalah besar karena dia punya uang. Sejak semula dia memang sudah menyisihkan uang untuk dibakar demi kursi wakil gubernur itu. Jika mereka kalah dalam pilkada, maka dia sudah menyiapkan skoci penyelamatnya, yaitu dengan mengalihkan beban kepada Anies. Jadi, meski kecewa karena kalah dalam pilkada, maka Sandiaga tidak akan kalah banyak, sebab masih bisa menagih hutang kepada Anies. Untunglah mereka menang, sehingga Anies tidak perlu menanggung beban hutang kampanye dari kantong pribadinya. Akan tetapi dari surat hutang ini kita tahu sekarang bahwa yang paling beruntung adalah JK dan Sandiaga. Terbongkarnya surat hutang ini seolah membuka kotak Pandora. Di sini kita melihat bahwa Anies adalah sosok yang polos, mudah dikerjai dengan dibungkus dengan alasan yang mulia. Dunia politik itu berliku dan penuh strategi. Untuk memasukinya tidak hanya bisa berbekal ketulusan, tapi juga kecerdikan. Ada pepatah, hendaknya kita tidak hanya tulus seperti merpati, tetapi juga harus cerdik seperti ular. Kini dengan beredarnya surat pengakuan hutang Anies, maka kita dapat merevisi pepatah itu. Hendaknya kita tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, tapi jangan terlalu polos seperti Anies. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Purnawan Kristanto yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Anies dikerjai JK dan Sandiaga. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.